terkait kalian statement dari BMKG yang baru-baru ini, Mas. BMKG mengeluarkan peringatan dini bahwa akan terjadi badai La Nina. Dan ini menurut pandangan mata batin Mas Tinus, kejadian seperti ini apakah benar-benar terjadi? Monggo, Mas. Terima kasih waktunya. Untuk masalah BMKG saya belum bisa memberikan penjelasan secara gamblang. Pada intinya ya kita lebih waspada aja dengan segala kondisi alam yang sedang tidak menentu. Pada intinya ya, karena selamat atau tidak itu tergantung pada diri kita sendiri. Ya, untuk mempersiapkan diri kita lebih mengolah diri, lebih mawas diri, lebih kuncinya itu kita ojo turu sore. Apa, Mas? Jangan ojo turu sore, jangan tidur malam. Oh, jangan tidur. Maksudnya melek malam gitu loh, di atas jam 12 itu nyuwun harus Gusti. Mohon keselamatan, mohon perlindungan biar terbebas dari segala bencana. Itu nanti kalau kita mau mawas diri, merenungi diri, dan kurangi tindakan-tindakan negatif. Tindakan-tindakan negatif itu semacam kita lebih mengurangi mencaci orang, menilai orang. Jadi kita lebih ke internal aja. Jadi internal itu lebih mengoreksi diri daripada mengoreksi orang lain. Introspeksi diri Iya. sendiri, Mas. Jadi lebih rendah hati lah. Jangan merasa aku merasa benar, merasa pintar, merasa hebat, merasa kuasa, itu dihilangkan sifat-sifat seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan masalah itu ya. Jadi untuk pengawalan kan kuncinya itu kan alam itu, dengan adanya alam dengan keadaan alam itu kan Tuhan itu sedang mengingatkan kita. Nah, mengingatkan dengan cara apa? Ya kita harus istilahnya mengetahui jati diri kita. Kita lebih mawas diri. Nah, nanti saya jelaskan masalah spiritual. Nah, apa tuh spiritual? Kan gitu. Banyak yang membahas orang yang membahas spiritual kan. Nah, spiritual itu tidak harus dikaitkan dengan hantu, tidak harus dikaitkan dengan klinik, tidak harus dikaitkan dengan goib, dan itu. Ini penjelasan saya kan sifatnya sifatnya lebih rasional, karena selama ini kan mungkin bagi pihak spiritualitas mungkin penjelasannya kan terlalu dominan ke irasional. Betul. Jadi kalau penjelasan secara irasional kan untuk zaman sekarang itu tidak mudah dipahami, karena orang sekarang itu lebih ke rasional pemahamannya gitu kan, jadi mudah ditangkap. Jadi kalau spiritual dengan pemahaman irasional itu metode lama. Nah, ini nanti saya mengupas ajaran kuno yang saya beri metode baru, jadi lebih dominan ke rasional. Intinya ini saya perjelaskan masalah spiritual ya. Spiritual kan diambil dari kata spirit dan aktual. Nah, spirit itu adalah membangkitkan jiwa atau membangun jiwa. Aktual itu kan sebenarnya atau sejati. Jadi membangkitkan atau membangunkan jiwa kita untuk menemukan jati diri, itulah spiritual. Tapi pada misalkan orang spiritual larinya ke goib, itu sudah istilahnya nilai plus. Otomatis orang kalau meningkatkan spiritual pasti akan mengetahui hal yang sifatnya maya. Nah, dikatakan maya itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh lahir, kan gitu. Nah, kita bisa menjangkaunya dengan batin, kan gitu. Makanya
Di dalam spiritual, apa tujuan spiritual itu? Spiritual itu kan untuk meningkatkan tingkat kesadaran, untuk menambah keseimbangan diri, jadi agar kita kondisi lebih tenang dalam menghadapi hidup, tidak mudah galau kan, tidak mudah susah, tidak mudah terlalu senang kan gitu. Nah ya, nah ada keseimbangan, kedamaian. Nah ada 3 afirmasi dalam spiritual, yaitu afirmasi rileks, afirmasi tenang, afirmasi damai. Nah afirmasi rileks itu kita membawa diri kita pada kondisi tidur tapi sadar, dalam arti kita melepas ketegangan-ketegangan otot dan saraf kita. Karena apa? Hidup kita kan tidak lepas dari sifat keduniawian kan. Nah keduniaan itu kan seorang orang jadi berpikir, ya kan, harus membawa perasaan. Nah itu kan membuat otot saraf kita kan ada ketegangan, pergerakan jantung juga lebih cepat, tidak stabil. Nah itu fungsinya spiritual, kita menata relaksasi ya. Nah itu relaksasi untuk istilahnya rileks kita lebih slow gitu kan. Nah terus kemudian kalau kita sudah slow, kita melatih ketenangan. Jadi tenang itu dalam arti yaitu tadi, dalam kondisi apapun kita nggak mudah kaget. Istilah dalam orang Jawa kan ojo kagetan ojo gumunan kan, ngono loh. Dalam kondisi seimbang, stabil, jadi ono terpaan angin, badai apapun kita tenang. Jadi nek misalnya kayak ono bencana, kita jangan terlalu kaget gitu loh. Karena apa? Alam ini butuh keseimbangan. Nah kita itu kan bagian dari alam itu juga. Nah gitu. Makanya ketika manusia ada goncangan itu membuat keyakinan seseorang itu melemah. Itu. Ini kan seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya yang tetap madep, tetap menepan mantap yang saya jelaskan di video sebelumnya itu. Nah itu ketenangan itu yang melatih itu tadi biar kita kondisi tenang. Kemudian afirmasi damai. Kalau kita sudah tenang, kita menemukan kedamaian itu. Jadi kedamaian itu di dalam hidup kita itu selalu terbawa dalam suasana yang indah. Orang nak keruwetan gitu kan, nggak ada perselisihan, nggak ada kebencian, ya kan, nggak ada sifat saling menyalahkan, adanya damai. Jadi menebar kasih, kedamaian kan menebar kasih. Nah tadi kan sampai itu ya, ketenangan kan. Jadi afirmasi pertama relaksasi, jadi afirmasi rileks. Kedua afirmasi tenang, itu tahap-tahapnya seperti itu. Ketiga afirmasi damai. Jadi yang hasil akhir dari para pencari spiritual itu adalah kedamaian. Nah gitu. Kalau ada orang yang dibilang mempelajari atau mumpuni sebuah spiritual masih terombang-ambing dengan keadaan cik kagetan, cik gumunan, masih istilahnya sifatnya itu apa ya, perkataan kita masih membawakan perasaan pada hati seseorang, itu belum sepenuhnya spiritualitas. Karena yang spiritualitas itu kita lebih bisa membawakan diri pada bagaimana kita menghargai seseorang, kita menghormati seorang, dan gitu. Umur masih digulai lah tentrem. Benar-benar. Iya mas. Kalau mencapai spiritualitas itu tadi, pripun? Nah itu kan ada dua. Itu kita dengan melatih keheningan. Keheningan itu menata diri, skop batin.
kan gitu. Kita lebih rendah hati, lebih menatap diri, lebih mawas diri. Jadi mawas diri itu kita lebih memahami diri kita sendiri. Kedua, memahami orang lain. Gitu. Kalau kita bisa memahami perasaan orang lain kan iso nepake karo awake dhewe. Kan gitu. Jadi kasih sayang lah yang intinya. Karena dunia ini yang diperlukan adalah kasih sayang. Karena 90% manusia di dunia ini telah kehilangan rasa kasih itu. Semata-mata kasih, tapi hanya suatu untuk keegoan pada diri sendiri. Jadi kasih itu ada pamrih gitu loh. Tapi kasih yang sifatnya berbagi, kita saling hidup dalam kebersamaan itu kan wis langka sekarang. Nah, untuk melatih pencapaian itu pripun lelakunya? Itu tadi kita dengan yoga, dengan meditasi, yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Kita melatih ketenangan, relaksasi tadi, kita melepas segala sifat-sifat keduniawian. Jadi di kerep-kerep melek beginilah. Nanti kan meditasi yang iso loh ya, kalau mau loh ya. Itu setiap jam 12 ke atas mandi. Karena unsur air itu membawakan sifat memberikan energi. Jadi sifatnya penetralisir. Mandi itu penting loh di malam hari. Semua air atau gimana? Air. Ya air mandi biasa itu. Air mengalir atau Air mengalir boleh, air kamar mandi juga boleh, bebas. Yang penting mandi bersih. Kondisi kita bersih. Kan kalau kita bersih kan pori-pori kita kan terbuka, tidak tertutup oleh namanya minyak. Karena energi masuk itu bisa melalui pori-pori juga. Tertutup oleh minyak itu tadi. Ya. Mandi. Terus jadi habis mandi kita lebih perenungan ya. Karo ngeti langit, cara Islami tafakur. Nah, jadi kita lebih mendekatkan dengan alam. Karo ini karo ngerokok sama lihat langit kan enak gitu kan. Habis itu kalau itu kan kondisinya rileks ya. Jadi kalau kita sudah merenungi, oh salahku apa ya, kurangku apa ya, itu yang namanya introspeksi diri, mawas diri, memahami diri kita sendiri. Koreksi lah intinya gitu ya. Nah itu setelah itu kita doa boleh, habis doa meditasi. Nanti kalau sudah taraf ke atas adalah melatih yoga. Yoga itu penyatuan unsur cipta rasa karsa jiwa, cipta rasa jiwa lan raga itu menyatu sinkron. Itu tahapnya sudah di atasnya meditasi sebenarnya kan gitu. Kalau kita sudah menyatukan 4 unsur dalam diri kita baru latih yoga. Karena yoga itu sifatnya ke raga. Ya, terhubung dengan raga. Jadi raga itu bergerak tanpa kita menggerakkan dengan pikiran, tapi sudah menggunakan hati nurani. Alam, sifat alam yang sifatnya manunggal dari 4 unsur alam itu tadi. Nanti tangan itu sogo ya, bergerak diri.